Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Kita masih akan membahas materi peluang. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang permutasi, kombinasi, aturan perkalian. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu untuk peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Baiklah, kita mulai dari peluang suatu kejadian. Apa itu peluang suatu kejadian? Kemarin kita belajar tentang kejadian dari pelemparan dadu, pelemparan mata uang, kemudian pengocokan kartu bridge. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian. Nah, jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama, dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang muncul A, kemudian NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya kemungkinan kejadian S. Kemudian peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai 1. Biar lebih jelas, kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah mata uang logam dilempar sekali. Berapa peluang munculnya angka? Kita kerjakan. Ruang sampel dari pelemparan mata uang logam adalah angka gambar. Maka banyaknya titik sampel ada 2. Nah, sekarang kejadian muncul angka, berarti A. NA sama dengan 1. Karena yang muncul angka ini cuma 1. Maka peluang kejadian A rumusnya NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 2. Jadi 1 per 2. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah dadu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Kita cari S-nya. Sebuah dadu berarti S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya 6. Kemudian muncul mata dadu ganjil. Misalnya A ini kejadian muncul mata dadu ganjil. Yang ganjil berarti 1, 3, 5. Berarti NA-nya 3. Maka peluang kejadian muncul mata dadu ganjil NA per NS sama dengan 3 per 6 atau setengah. Kita lanjutkan soal nomor 3. Dalam setumpuk kartu bridge atau kartu remi, diambil satu kartu secara random atau acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Kita cari dulu ruang sampelnya. Karena kartu bridge ini 52, maka banyaknya titik sampel 52. NS sama dengan 52. Kemudian kejadian terambilnya kartu as. Nah, kartu as ini ada 4. Berarti NAS sama dengan 4. Maka peluang kejadian muncul kartu as NA per NS, NA-nya 4, NS-nya 52. Maka 1 per 13. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil bola secara acak. Berapa peluangnya terambil? Yang pertama sebuah bola putih, yang B sebuah bola merah. Nah, karena di dalam kotak ini ada 5 bola putih dan 3 bola merah,
maka NS-nya sama dengan 8. Jadi 5 ditambah 3, karena jumlah bolanya ada 8. Kemudian yang pertama, misalnya A adalah kejadian terambilnya bola putih. Berarti NA sama dengan 5, karena bola putihnya ada 5. Maka peluang kejadian terambilnya bola putih, PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 5 per 8. NA-nya 5, NS-nya 8. Kemudian yang B, kejadian terambil bola merah. Nah, bola merahnya ada 3, berarti NB-nya ada 3. Maka peluang kejadian terambil bola merah jadi PP sama dengan NP per NS. Sama dengan NP-nya 3, NS-nya 8. Jadi 3 per 8. Lanjut soal nomor 5. Sebuah kotak berisi 10 kelereng. 6 berwarna merah, 4 berwarna putih. Dari kotak tersebut akan diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya. Yang pertama, semua kelereng merah. Yang kedua, semua kelereng putih. Kita cari dulu NS-nya. Dari 10 kelereng diambil 3 kelereng. Maka banyaknya cara pengambilan adalah kita pakai kombinasi karena pengambilannya secara acak, urutannya tidak diperhatikan. Ini N-nya 10, kemudian K-nya 3, berarti 10C3. Sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial, sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret 7 faktorial dengan 7 faktorial, hasilnya 120 cara. Berarti NS-nya 120. Nah, sekarang yang pertama, kita misalkan A adalah kejadian terambil semua kelereng merah. Nah, kelereng merahnya ini jumlahnya ada 6. Akan diambil 3 semuanya merah. Berarti diambil 3 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Berarti 6C3. Sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 6 per 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial, hasilnya 20 cara. Jadi peluang terambilnya kelereng merah, PA sama dengan NA per NS, sama dengan 20 per 120. NA-nya 20, NS-nya 120. Kita sederhanakan, hasilnya 1 per 6. Kemudian yang B, kejadian terambil semua kelereng putih. Nah, kelereng putihnya jumlahnya ada 4. Akan diambil 3. Berarti diambil 3 kelereng putih dari 4 kelereng putih. Maka jadi 4C3. Sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial. Nah, ini kita coret, hasilnya 4 cara. Jadi peluang terambil semua kelereng putih, PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 4 per 120. Sama dengan 1 per 30.
Lanjutkan soal nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola merah. Dari dalam kotak itu akan diambil 3 bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya 2 bola putih dan 1 bola merah. Kita cari NS-nya dulu. Dari pengambilan 2 bola putih dan 1 bola merah, berarti terambil 3 bola secara acak ya, dari 6 bola. Maka banyaknya cara pengambilan tersebut adalah 6C3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial. Ini kita coret, hasilnya 20 cara. Jadi NS-nya 20. Misalkan A adalah kejadian terambilnya 2 bola putih dan 1 bola merah. Nah, kita misalkan kejadian terambil 2 bola putih dan 1 bola merah adalah A ini ya. Maka yang pertama kita cari adalah kejadian terambilnya 2 bola putih dari 3 bola putih. Maka 3C2 sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 sama dengan 3 cara. Kemudian diambil 1 bola merah dari 3 bola merah. Berarti 3C1 sama dengan 3 faktorial per 3 min 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorial, hasilnya 3. Jadi 3 cara. Nah, untuk mencari peluang terambilnya 2 bola putih dan 1 bola merah, berarti PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah perkalian dari ini, 3C2 dan 3C1 per NS. NS-nya tadi ketemu 20. Jadi sama dengan 3 kali 3 per 20. Sama dengan 9 per 20. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan dan bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan pengertian frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian pada suatu percobaan adalah hasil kali peluang dengan frekuensi percobaan A. Dinyatakan dengan rumus FHA, jadi frekuensi harapan A sama dengan PA kali N. Jadi peluang kejadian A kali banyaknya percobaan. Nah, untuk contoh soalnya, soal nomor 1, sebuah dadu mata 6 dilantunkan sebanyak 36 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu prima? Kita cari dulu S-nya. Karena sebuah dadu, maka S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu prima. Mata dadu prima berarti 2, 3, 4. Maka NA-nya ada 3. Jumlahnya ada 3 ini. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan 3 per 6. Hasilnya setengah. Kemudian masukkan ke rumus frekuensi harapan PA kali N. Kemudian masukkan ke rumus frekuensi harapan sama dengan PA kali N, berarti sama dengan setengah kali 36, karena N-nya 36. Berarti hasilnya 18. Sekarang kita masuk ke kepastian dan kemustahilan.
peluang suatu kejadian mempunyai nilai 0 sampai 1. Jadi 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Artinya jika P-nya 0, maka kejadian dari suatu peristiwa adalah mustahil atau tidak pernah terjadi. Jika P-nya sama dengan 1, maka suatu peristiwa pasti terjadi. Nah, sekarang komplement dari suatu kejadian. Jika A komplement menyatakan komplement dari kejadian A, maka PA komplement, jadi peluang dari A komplement sama dengan 1 min PA, 1 dikurangi peluang kejadian A. Contoh, misalkan dilakukan pengundian 2 uang logam Rp100 sekaligus, berapa peluang tidak diperolehnya angka 100? Kita cari dulu S, ruang sampel ya, dari 2 buah mata uang logam berarti gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, atau angka-angka. Maka NS-nya ada 4. Nah, sekarang munculnya angka 100. Nah, misalkan M, kejadian muncul angka 100. Maka kemungkinannya ada di gambar angka gambar, angka-angka. Karena angka 100 ini kan A ya, angka. Berarti ada di GA, AG, AA. Maka jumlah kejadian muncul angka 100 ada 3. Berarti peluang muncul angka 100 sama dengan NM per NS sama dengan 3/4. Nah, sekarang yang ditanya adalah peluang tidak diperolehnya angka 100. Berarti kalau misalnya M pangkat C adalah kejadian muncul bukan angka 100, maka PMC diperoleh dari 1 min PM. Sama dengan 1 dikurangi PM-nya tadi 3/4. Maka hasilnya 1/4. Nah, supaya kalian lebih paham materi yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan kerjakan soal berikut ini. Demikian pembahasan kita untuk materi peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.